Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah memasuki malam yang ke-19. Alhamdulillah, berarti kurang sebentar lagi. Seharusnya sedih, Bu, bukan alhamdulillah. Astagfirullah, seharusnya masih lama gitu. Jadi dosanya sudah habis, baru selesai Ramadan. Ini kok sudah hampir selesai. Sedih aku gitu loh, Bu. Kok malah alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ingin sedikit membahas tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Secara umum petunjuk bagi manusia, karena Al-Qur'annya mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Manusia itu manusia kafir, manusia mukmin, sama, yang penting manusia. Berarti Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang kafir, kemudian mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas bagi hidayah petunjuk tersebut. Wal furqan, dan menjelaskan perkara yang hak dan yang batil. Wal furqan. Dalam surah Al-Qadr Allah juga sampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama ayatnya menggunakan kalimat anzala. Sedikit kami bahas dalam Al-Quran, itu Al-Quran menggunakan bahasa Arab anzala. Anzala kadang juga memakai bahasa nazzala. Nazzala yunazzilu, anzala yunzilu. Itu mempunyai makna yang berbeda. Dalam bahasa Arab, nazzala yunazzilu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Al-ayah, nunazzil, menurunkan
Kalau yunazzilu ada tasdidnya, itu maknanya menurunkan secara berangsur-angsur. Maka Al-Quran diturunkan Allah sesuai dengan peristiwa lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kadang ada menggunakan unzila, syahrul Ramadan alladzi unzila. Inna anzala, unzila sama. Artinya diturunkan secara keseluruhan. Jadi Al-Quran turun 2 kali. Pertama turun dari Lauh Mahfuz menuju sama'id dunia, langit dunia, turun secara keseluruhan. Di langit dunia dijaga oleh para malaikat, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sesuai peristiwa. Nah, malam nuzulul Quran yang kita kenal malam 17 Ramadan itu adalah memakai kalimat anzala, unzila. Berarti diturunkan secara keseluruhan dari langit, dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Berarti di situ malam Lailatul Qadar terjadi pada waktu itu pernah malam 17 Ramadan. Jadi jangan kita khususkan malam ganjil 21, 23, 25, tetapi pernah terjadi 17 Ramadan. Dan Allah samarkan, rahasiakan supaya kita sungguh-sungguh di setiap malam bulan Ramadan, tidak mengkhususkan malam-malam ganjil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat berapa pertama itu? Kedua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin. Tapi ayat yang saya sebutkan tadi sebagai petunjuk bagi manusia umumnya. Lalu siapa saja yang mendapat petunjuk? Justru kita itu harus mengetahui tidak hanya manusia yang beriman, tapi orang-orang kafir pun juga berhak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Karena bahasanya hudan linnasi. Hudan linnasi itu berarti petunjuk bagi manusia. Maka banyak orang kafir yang membaca Al-Quran kemudian beriman. Contoh, kayak orang penyelam terkemuka, namanya Jacques, namanya sulit saya baca, orang Perancis sana dia lahir, tanah lahiran saya sana. Wis meneng wae pokoke iya ngono. Dia ahli selam terkemuka. Ketika menyelam dia menemukan di dalam laut itu ada air tawar. Mata air tawar muncul di dasar laut. Dan air itu tidak menyatu dengan air laut yang asin. Seperti ada pembatas di antara kedua air tersebut. Nah, kemudian dia membuat karya. Saya sudah melakukan penelitian dan menemukan bahwa ada di dasar laut air tawar yang tidak bisa menyatu dengan air laut. Keduanya ada seperti dinding pemisah. Disampaikan ke seluruh dunia. Tiba ada mahasiswa yang menyodorkan ayat Al-Quran, yaitu dari surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrain yaltaqiyan, dialah Allah zat yang melepaskan dua lautan yang saling berjumpa. Bainahuma, di antara keduanya lautan ini barzakhun, seakan ada dinding pembatas, la yabghiyan, tidak saling mencampuri karakter satu sama lain. Disodorkan begitu sama Profesor Jacques tadi,
Loh iya kok wis ana. Iki gak mungkin iki. Mosok penelitianku lagi tak temukno kok wis ditemukno 1400 tahun yang lalu. Wah, iki gagal iki. Akhirnya dia apa? Masuk Islam, mengakui kehebatan Al-Qur'an. Masuk Islam gara-gara membaca Al-Qur'an. Lah orang yang meneliti begitu ya orang-orang barat justru. Ya kalau kita ini pasti langsung iman wae. Gak mungkin kita langsung nyelam nyari mata air ke dasar laut, kan gak mungkin. Ada lagi namanya Profesor Dr. Kate Moore. Ini kawan lama saya. Wis meneng wae lah pokoknya. Beliau ini adalah pimpinan dari AACI, American Association apa bacanya? Of Clinical pokoknya AACA di Amerika sana. Ngaku kawan tapi nggak tahu. Jadi dia itu ahli embriologi. Ahli embriologi itu ilmu yang mempelajari tentang janin di dalam perut. Itu baru abad 19 ini. Ketika diteliti ternyata perkembangan janin itu mulai dari sperma kemudian masuk ke rahim, masuk ke sel telur, yaitu kemudian terjadi pembuahan, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk menjadi manusia. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lalu dia diteliti baru abad 19 ini. Sementara Al-Qur'an sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Akhirnya dia membuat tulisan karya dia, sebarkan seluruh dunia, disodorkan lagi. Ini yang kamu temukan itu sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Itu surah Al-Mu'minun ayat 2 ayat lali aku. Ayat 12 sampai 14. Rapopo manusia lali gak apa-apa. Aku wong Jawa kok. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sampai akhir. Sungguh kami jadikan manusia itu dari saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan tetes air mani, nutfah itu air mani, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, tempat tetap yang kokoh, yaitu di dalam rahim. Setelah di dalam rahim, summa khalaqnan nutfata alaqatan, kami ciptakan dari nutfah tersebut, kami jadikan dari nutfah tersebut alaqah, darah yang lengket di dinding rahim. Fa khalaqnal alaqata mudghah, kemudian kami jadikan darah tadi menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama, kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Fa kasawnal idhama lahma, kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kami tumbuhkan menjadi makhluk yang lain, yaitu manusia. Padahal tadinya setetes air mani. Disebutkan secara detail di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 disodorkan. Loh, iki gak mungkin meneh iki. Mosok wis ditemukan 1400 tahun yang lalu. Iki Muhammad ini nganggo mikroskop apa piye? Akhirnya masuk Islam. Itu banyak orang-orang profesor, orang pinter-pinter itu masuk Islam gara-gara Al-Qur'an. Jangan sampai kita kalah start. Mereka yang mempelajari Al-Qur'an bisa mendapatkan hidayah. Lawang kita kok sejak kecil sudah Islam, lahir sudah Islam, sampai segini tuanya kok belum memahami Al-Qur'an. Cemana Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau Al-Qur'an tidak kita pahami?
Padahal Al-Quran itu adalah peta kehidupan menuju surganya Allah. Pengen kembali kepada Allah? Pak, Bu, pengen apa ora? Pengen kembali ke surganya Allah? Karena kita ini aslinya penduduk surga. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, saya dengar Allah ngasih kabar. Ya betul ini, semua ini akan dikembalikan ke surga. Amin Allahumma. Kabar baik kan? Kecuali yang tidak mau. Sopo sing gak mau, yaitu yang gak mau patuh pada Allah dan Rasulnya. Wong sing gak patuh pada Nabi sama dengan tidak mau masuk surga. Tapi alhamdulillah ini semua patuh semua. Insya Allah. Kita ini aslinya penduduk surga. Bisa kembali ke sana kalau mau menggunakan peta. Petanya apa? Al-Quran. Iki dalane lurus lempeng, ya ikuti. Iki nek ngiwa belok, ojo iki neraka iki nyemplung kok. Ayo nganan wae nganan. Lurus lempeng, itu semua ada di Al-Quran. Maka Al-Quran bilang ayat tadi Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda dari yang hak dan yang batil. Kalau yang hak kita ikuti, yang batil kita tinggalkan. Supaya kita bisa kembali kepada surganya Allah. Di zaman sekarang Bapak Ibu, ya Allah, orang-orang itu lebih sibuk dengan duniawi daripada baca Al-Quran. Al-Quran itu cuma dijadikan mas kawin. Aku nikahkan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, yaitu Al-Quran. Di situ ada Al-Quran juga. Kadang dibaca, dihafalkan untuk mas kawin. Setelah akad nikah, wes gak dihafal-hafal meneh. Al-Quran dipakai mas kawin, disimpan siap itu. Selesai nikah, ya wes disimpan sampai bertahun-tahun gak dibaca-baca. Makanya sampai Nabi bersabda, ada 3 perkara yang gorib, yang aneh di dunia. Yang pertama, Al-Quran yang dihafalkan orang yang zalim. Yang kedua, orang soleh yang ada di tengah-tengah kaum yang buruk. Artinya yang ahli maksiat. Yang ketiga, Al-Quran di dalam rumah tapi tidak dibaca. Itu 3 perkara yang aneh. Sibuk moco WA, ngechat kawane tapi gak membaca Al-Quran. Masya Allah. Orang dulu itu Masya Allah, asal siap maghrib tutup rumah, itu di rumah-rumah dengar baca Al-Quran. Di masjid, di musola, suara Al-Quran. Sekarang suara TV semua. Itu sekarang. Lah orang dulu itu nyari menantu, itu yang dites suruh baca apa? Al-Quran. Sekarang yang ditanyai apa? Kowe kerja ning ndi, Cung? Gajimu piro? Kowe nek urung gaji sakmene aja merek-merek anakku ya, mbok pakani apa anakku? Kendaraanmu apa rene didelok? Oh, becak. Wis mulai, Cung, mulai. Ya Allah. Makanya sampai ada cerita 3 santri mau melamar anaknya Pak Yai. 3 santri ini namanya Anas, Torik, sama Imron. Lah itu yang dites ya bacaan Al-Quran. Datang dia ke Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silahkan duduk. Duduk, ditanya sama Pak Yai satu-satu. Ada perlu apa ini? Begini Pak Yai, malu-malu dijawab. Maksud kami bertiga, pertama silaturahim, yang kedua ingin melamar anak Pak Yai. Oh gitu. Siapa namanya? Nama saya Anas Pak Yai. Oh Anas. Iso baca surah Anas apa ora? Ayo baca. Anas namanya Anas, disuruh baca surah Anas. Gampang 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Sebelahnya, aku ini pasti Atorik ini, namanya Torik. Ayo kamu siapa? Torik Pak Yai. Ayo baca surah At-Torik. Baca 17 ayat ringan masih. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Imran sudah gemeter. Kemeringat deh.
Waduh, aku Imron pula. Ali Imron 200 ayat. Sampai subuh iki. Akhirnya belum selesai langsung. Ini siapa ini? Imron Pak Yai, tapi panggilan saya Kulhu katanya. Kadang malah dipanggil Al-Fatihah Pak Yai. Supaya disuruh baca surah Al-Ikhlas, Kulhu. Pinter santri. Itu sedikit cerita. Orang dulu itu tesnya untuk mendapatkan menantu itu baca Al-Quran. Sekarang mana ada? Yang penting kok sudah mapan, kerjaan sudah ada, yaudah silakan wis dihitung tanggalnya kapan sing pas. Masya Allah. Maka kesempatan bulan Ramadan ini Al-Quran kita jadikan sebagai petunjuk. Kita posisikan sebagai petunjuk, yaitu dengan membaca dan memahami dan mengamalkan supaya kita selamat hidup di dunia yang cuma sekali ini dan kembali kepada kampung kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Bila ada salah pastilah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.